بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا بك نموت وإليك المصير. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya setiap niat bisa terlaksana. Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan taufik kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan. Karena nikmatnya pula setiap orang yang diberikan beban untuk berbuat ketaatan bisa melaksanakan ketaatan. Ahibati fillah, akhwat, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu di banyaknya teman-teman surga. Sebuah tempat, sebuah keadaan yang kalau seandainya setiap kita memahami besarnya nikmat ini, maka mungkin tidak ada yang ingin melewatkan dan tidak ingin terluput dari keistimewaan yang telah dipersiapkan. Karenanya ahibati fillah, perbanyaklah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah untuk mengucapkan hamdalah, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan setiap kita sehingga bisa menikmati keistimewaan-keistimewaan tersebut. Kita masih bersama dengan Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau, risalah kecil, risalah ringkas yang sangat diperlukan oleh setiap penuntut ilmu. Sebuah risalah yang merangkum secara ringkas bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu bermuamalah dengan ilmu yang sedang dia pelajari, terkhusus untuk setiap para pembelajar ilmu Al-Quran, bagaimana dia bermuamalah dengan Al-Quran dan para ahli Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan kita bersama ketika kita memilih jalan menuntut ilmu, menapaki jalan pertama dan menjejakkan kaki di jalan menuntut ilmu, artinya kita sudah siap dengan segala apa yang akan kita hadapi. Dan tentu saja yang menggerakkan niat kita, menggerakkan hati kita untuk masuk ke dalam dunia menuntut ilmu ini adalah harapan besar untuk mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu dan kita bergerak di awal ini, di awal menuntut ilmu, untuk sampai dan menggapai keistimewaan yang diinginkan, yang sudah diberikan dan disiapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu untuk mencapai semua itu ada jalur dan jalannya. Ilmu yang berharga, ilmu yang mahal, dia tidak mungkin dituntut dan diminta dan dipelajari dengan berleha-leha. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa tidak mungkin bisa didapat dengan cara yang biasa-biasa saja. Terlebih ketika yang akan dipelajari ini adalah induknya ilmu. Yang kita pelajari, yang sama-sama antunna pelajari adalah kepala dari segala kepala ilmu. Al-Quran, kalamullah. Dari Allah lah semua ilmu tersebut muncul. Dari Allah Subhanahu wa taala lah semua ilmu ada. Untuk mengenal Allah lah semua ilmu dibuat. Maka untuk mencapai keilmuan, untuk mencapai ilmu yang tinggi dan mulia ini, seorang harus pandai dan tahu cara bermain. Dan tahu cara bermuamalah dengan sesuatu yang istimewa ini. Kita semua sepakat bahwasanya ilmu Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Terutama ketika ilmu tersebut, ilmu Al-Quran ini tidak hanya terbatas dan tidak hanya sebatas pembelajaran terhadap lafaz-lafaznya saja. Akan tetapi lebih dalam daripada itu, yang dipelajari adalah makna serta apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Karenanya
Yang istimewa ini harus pula dituntut dengan cara yang istimewa. Ketika seorang ingin mendapatkan keistimewaan yang dia harap-harapkan dari dunia menuntut ilmu, tentu ilmu ini tidak akan pantas untuk berada di sisi seseorang yang tidak tahu dan tidak pandai memuliakan ilmu. Karenanya kita semua tahu dan faham kalimat yang senantiasa disenandungkan oleh para ulama di setiap mereka bertemu dengan para thalabatul ilm. Ketika mereka bertemu dengan para penuntut ilmu, mereka mengatakan, "Man lam yu'azzimil ilma la yu'azzimuhu ilmu." Barang siapa yang tidak pandai, yang tidak bisa untuk memuliakan ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan menjadikan ia mulia. Padahal setiap para thalabatul ilmi ini faham bahwa dengan dia menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia akan menjadi mulia. Dan semua kita faham bahwa orang-orang alim yang benar-benar faham terhadap ilmu yang dia pelajari dan dia mengamalkan ilmu tersebut, dia akan menjadi mulia. Akan tetapi, orang-orang yang memilih jalur menuntut ilmu, kemudian dia tidak tahu cara memuliakan ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan pernah untuk bisa memuliakannya. Karenanya, risalah ini dibuat. Risalah ringkas yang menjelaskan bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu tersebut pandai memuliakan ilmu. Sehingga yang dia harapkan dari menuntut ilmu ini akan sampai pula pada dirinya. Bukankah tujuan utama kita ketika kita menuntut ilmu adalah untuk mencapai ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan rasa takut itu tidak akan muncul ketika seorang tidak tahu memuliakan apa yang ia takuti. Pemilik apa yang ia takuti. Seorang yang tahu ada satu rumah, dan rumah tersebut adalah rumah tokoh besar di tempat dia. Rumah tersebut adalah rumah gubernur misalnya. Tentu ketika berjalan di depan rumah tersebut, dia akan menunjukkan sikap-sikap yang memuliakan tempat tersebut. Padahal dia tidak tahu apakah ada orang dan tokoh tersebut di dalamnya atau tidak. Akan tetapi, karena dia tahu tempat ini adalah tempat orang yang mulia, tokoh besar, maka dia takut. Dia muliakan tempat tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Kalau ilmu yang akan membawa seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semena-mena dalam menuntut ilmu. Sebaliknya ketika dia faham bahwasanya ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam dunia ilmu ini dia sudah merasa takut dan tahu cara memuliakan yang istimewa ini. Risalah yang kita pelajari yang sudah hampir 20-an majelis kita hadiri, tujuannya adalah untuk memahami jalan mencapai kemuliaan dengan ilmu. Bagaimana seharusnya para penuntut ilmu memuliakan ilmu yang sedang dia pelajari. Sehingga semua keistimewaan yang disiapkan oleh syariat ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya bisa digapai oleh setiap para penuntutnya. Alhamdulillah, kita sudah melewati beberapa pasal-pasal dalam kitab ini. Pasal tentang niat, tentang adab seorang pengajar Al-Quran, pengajar ilmu, seorang alim, seorang alimah, ustadz dan ustadzah. Kemudian kita sudah masuki beberapa poin penting adab para penuntut ilmu di hadapan gurunya. Pada pertemuan yang lalu, kita mengenal dan mengetahui bahwasanya seharusnya seorang penuntut ilmu tersebut ya benar-benar meletakkan dirinya di hadapan gurunya laksana seorang budak. Kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi ghulam atau diksi fatah ketika menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam di dalam pertemuannya menuju Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi fatah untuk murid terdekatnya Nabi Musa alaihissalam yang akan melayani Nabi Musa selama perjalanan. Dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, didapati bahwa beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Merendah, paham, dan tahu kadar dan kapasitas dia di hadapan gurunya. Lalu muncul pertanyaan, kita ingin berbuat demikian. Kita ingin mendapatkan kemuliaan merendah di hadapan guru, sebagaimana perintah dari Al-Quran. Lalu, bagaimana guru? Siapa guru yang berhak untuk kita berikan khidmat yang sedemikian besar? Siapa guru yang
paling pantas untuk kita berikan perhatian besar, terutama berada dengan adab-adab yang baik di hadapannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala langsung menjawab pertanyaan yang ada di pikiran kita semua. Beliau mengatakan, وقال رحمه الله فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له. Pasal memilih guru, kemudian memuliakan guru yang sudah dipilih. Pasal ini, sekali lagi kita tegaskan, pasal yang ada di kitab ini atau judul-judul bab atau subbab yang ada di kitab ini bukan tulisan atau bukan buatan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Akan tapi subjudul ini adalah pemberian orang-orang dan para ulama setelah beliau rahimahullah. Akan tetapi pasal ini sangat membantu untuk memahami setiap apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan faslun fi ahliyatil muallim wa ihtiramit talibi lahu. Fasal atau bab bagaimana memilih guru dan mencari guru serta keharusan seorang penuntut ilmu, seorang murid untuk memuliakan guru tersebut. Beliau mengatakan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia tidak belajar kecuali pada orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang paham memang apa yang sedang diajarkan. Ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana memilih guru, sebagaimana yang dikatakan, yang dituliskan dan yang dinukilkan oleh Syekhuna Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab risalah ringkas beliau tentang pengagungan ilmu, beliau mengatakan untuk memilah dan memilih seorang guru hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hendaknya guru tersebut benar-benar kompeten di bidang tersebut atau kompeten untuk mengajarkan hal tersebut. Dan yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang guru atau bagaimana cara kita memilih guru adalah hendaknya memilih guru-guru yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Dan itu senada pula dengan apa yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam diksinya. Beliau mengatakan, wa dhaharat iyanatuhu. Dan tampak bahwa guru tersebut melaksanakan agama-agama, melaksanakan syariat agama. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Dan telah sampailah atau telah masyhurlah tentang perjalanan seorang yang guru ini dalam dunia menuntut ilmu. Artinya, ketika ingin memilih guru, maka perhatikan hal-hal ini. Pilih guru yang memang ahli, kompeten di bidang yang ingin kita pelajari. Jangan sembarang memilih guru. Imam Muhammad bin Sirin dan beberapa para ulama yang lainnya mengucapkan sebuah ucapan atau menyatakan sebuah pernyataan yang hampir senada seluruh yang mereka katakan. Mereka mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Pada pertemuan yang lalu pula kita sudah jelaskan bagaimana kedudukan guru di hadapan murid laksana kedudukan orang sakit di hadapan dokter ahli. Dia akan, dan orang sakit ini akan bermusyawarah meminta obat kepada kepada dokter tadi. Maka begitu pula seorang murid ketika dia ingin belajar agama, kemudian dia memilih guru, maka kedudukan guru ini seperti dokter tadi yang akan mengurus urusan-urusan agamanya. Dan ini adalah sebuah permasalahan yang sakral. Kalau salah pilih, maka agama yang akan menjadi korbannya. Karenanya beliau mengatakan hendaknya memilih guru yang punya keahlian dan kompeten di ilmu yang sedang ingin kita pelajari. Kalau kita ingin belajar ilmu Al-Quran, maka cari guru yang kompeten. Bagaimana cara kita menilai guru ini kompeten atau tidak? Caranya adalah dengan bertanya dengan guru yang lainnya. Atau dengan melihat bagaimana dan apa yang dia ajarkan dan dia sodorkan pada murid-muridnya. Jalan terbaik untuk memilih guru yang berkompeten ini adalah melihat track record dari guru tersebut. Di mana dia belajar, sama siapa dia belajar, bagaimana dia belajar.
Ketika sudah kita ketahui semuanya dan seluruhnya dan kita klop dengan guru ini, maka kita lanjut ke step kedua, yaitu melihat apakah guru ini zaharat iyanatuhu atau tidak. Apakah guru ini menampakkan sisi keagamaannya atau tidak. Karena yang akan kita pelajari ini adalah ilmu agama. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya zaharat iyanatuhu ini sangat penting. Karena ini yang akan sedikit banyaknya merubah murid. Kalau ilmu, dia akan merubah pola berpikir dan isi konten yang atau pengetahuan dari murid tersebut. Pengetahuan yang bisa bertambah, apalagi kalau guru tersebut adalah guru yang ahli, kompeten di bidang ilmu tersebut. Akan tetapi, sisi zaharat diyanatuhu ini yang akan menjadikan dan merubah karakter dari seorang murid. Apa yang dimasukkan oleh beliau zaharat diyanatuhu ini, yakni mereka-mereka atau guru-guru yang menampakkan sisi keagamaan. Atau bahasa kitanya, dia bangga dengan melaksanakan agamanya. Misal, seorang laki-laki misalnya, dia bangga dengan sunnah, menghidupkan sunnah, menjaga, memelihara jenggot misalnya. Atau menggunakan pakaian-pakaian yang memang ditentukan oleh syariat. Begitu pula dengan ustazah atau musyrifah atau guru perempuan. Lihat bagaimana dia dalam keseharian. Apakah dia orang-orang yang menjaga sholatnya? Atau apakah dia orang-orang yang menjaga hijabnya? Ini penting ya fillah, karena ini yang paling tampak, karena ini zahir. Seorang murid akan melihat secara tidak langsung dan secara berulang kali apa yang tampak di hadapan dirinya. Bagaimana gurunya bersikap, bagaimana ustadznya dalam menjawab, dan bagaimana ustadzahnya dalam berbicara, dalam bermuamalah. Ini yang akan tampak langsung dan ini akan merubah karakter seorang murid. Karenanya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, keahlian seorang guru atau kemahiran seorang guru dalam belajar, dalam ilmu, kompetensi mereka dalam belajar itu sangat penting. Karena itu yang akan kita pelajari, ilmu. Kita ingin menambah dan kita menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau tidak dibarengi dengan kondisi keagamaan guru tersebut, maka apa yang akan kita capai ini rasanya tidak akan sempurna, tidak akan maksimal. Dan ini banyak terjadi ya fillah. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, guru-guru yang cerdas, kemudian tidak dibarengi dengan kelayakannya menjadi seorang suri tauladan, maka akan muncullah murid-murid yang memiliki wawasan yang luas, memiliki ilmu yang cakap, akan tetapi tidak pandai bersikap di dalam keberagaman misalnya, atau tidak pandai memilih dan menunjukkan sisi keagamaan. Sekali lagi Islam, yang perlu kita tekankan ketika kita memilih guru ini, yang harus kita ingat apa yang disampaikan oleh para salafun salih, bahwa ilmu ini adalah laksana agama. Kalau kita ingin memilih agama, maka pilihlah agama yang paling dekat dan dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan cara menampakkan sisi keagamaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan seorang laki-laki untuk menjaga salat 5 waktu di masjid misalnya, maka kita pilih, kita cari guru-guru yang menampakkan dan memang harus menampakkan hal ini. Ketika syariat kita, sunnah Nabi Muhammad SAW memerintahkan misalnya untuk memelihara jenggot, misal sederhana, maka kita cari dan kita lihat di guru kita apakah tampak ya, kebanggaannya kepada sunnah atau tidak. Ini akan memunculkan rasa ta'zimul ilmi di diri seorang murid. Beberapa pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang adab atau akhlak seorang guru yang harus dimiliki, kita sempat baca kalimat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwa hendaknya seorang guru menampakkan sisi keagamaannya di hadapan murid-muridnya. Atau menampakkan sisi kebanggaannya kepada sunnah di hadapan murid-muridnya. Dengan satu tujuan, tujuannya adalah untuk menampakkan ketinggian ilmu tersebut di hadapan murid-muridnya, sehingga muridnya dapat menangkap bahwasannya ilmu yang ada di diri guru ini adalah ilmu yang istimewa. Maka akan tercapailah apa yang selama ini diinginkan. Ta'zimul ilmi, memuliakan ilmu.
Maka pilih dua ini. Dua kriteria ini ketika kita ingin memilih guru. Jangan sembarang. Dan bagaimana kita tahu, sedangkan kita adalah orang awam, tanya guru-guru lainnya. Lihat track record beliau dalam belajar. Di mana dia belajar, sama siapa, bagaimana dia belajar. Ini perlu diperhatikan. Karena tidak cukup mengetahui di mana dia belajar tanpa mengetahui bagaimana dia belajar. Karena betapa banyak orang yang belajar di tangan guru-guru besar, para masyayikh, berapa banyak orang-orang yang belajar di tempat-tempat mulia, di universitas-universitas atau di sekolah-sekolah ternama, tapi bagaimana dia belajar ini tidak diketahui. Bahkan duduknya di majelis masyayikh pun tidak dikenal. Maka ini perlu diperhatikan. Ada ilmu dinun, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna din. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka perhatikan. Lihat kompetensi seorang guru tadi. Apakah dia cocok dan tahu dan punya ilmu dan apa yang ingin dia sampaikan. Karena kalau dia tidak punya ilmu, dia akan menyampaikan seenak jidat dia. Dia tidak tahu masalah ini, kemudian dia jawab. Dia berfatwa tanpa ilmu yang akan merusak agama seseorang. Kan dia tidak punya kompetensi di bidang ini. Tidak mesti guru tersebut harus mengetahui segala sesuatu. Tidak mesti. Paling tidak, dia faham apa yang dia ajarkan. Dan ditambah lagi, dia tahu cara mengajarkan ilmu tersebut. Karena banyak orang yang paham ilmu, punya ilmu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia nikmat bisa mengajarkan ilmu tersebut. Ilmu tersebut hanya untuk dirinya saja. Mungkin kalau di dunia penulisan dia bisa, tapi ketika menjelaskan kepada orang lain dia mungkin ada kekurangan di sana. Maka perhatikan kompetensi, keahlian, kemahiran dari guru yang ingin kita belajar di hadapannya. Kemudian yang paling penting juga kriteria yang kedua, guru tersebut harus pantas untuk dijadikan suri tauladan. Caranya gimana? Kita lihat saja kesehariannya. Apakah dia orang-orang yang menjaga agamanya, menjaga syariat-syariat Islam, perintah-perintah tetap dikerjakan, larangan-larangan dia tinggalkan. Itu akan tampak secara tidak langsung dalam keseharian. Maka lihat dan pilih guru-guru yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Karena apa? Inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama. Dengan ilmu ini kita akan beragama. Dengan ilmu ini kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini pula kita ingin memahami syariat-syariat Islam, ingin memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa kalian memilih, pada siapa kalian mengambil agama kalian, kata mereka. Kata para salaf radhiyallahu rahimahumullah. Ini pesan besar untuk kita ingin belajar ilmu ini. Ini salah satu adab, salah satu hal penting harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Andai memilih guru. Kalau kita uang, cari guru lain. Tanya guru lain, apakah fulan atau fulanah cukup pantas untuk diambil ilmunya atau tidak. Terkadang ada orang yang di kalangan orang dia adalah orang yang berilmu, kan, tapi mungkin dia tidak pantas dari sisi suri tauladan. Dia mungkin punya akhlak yang buruk, suka mencela. Maka tanyakan kepada orang. Padahal kan guru yang berilmu juga, yang paham tentang keadaan. Pastikan hal ini hadapi fillah. Ilmu adalah agama, maka cari dan ambil agama dari orang-orang yang pantas. Kemudian beliau melanjutkan diksi beliau, ya. Beliau mengatakan, beliau menukilkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin yang sudah kita sampaikan tadi. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Ilmu ini adalah agama mereka. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka cari dan perhatikan ya kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih. Kemudian Imam Nawawi taala berpindah kepada fase yang kedua. Ketika seorang penuntut ilmu sudah memilih guru dan memenuhi, dan guru tersebut penuh kriterianya dan apa yang tadi inginkan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Beliau melanjutkan, setelah memilih guru dengan segala kriteria yang sudah disebutkan oleh salaf, kita sudah penuhi dan guru tersebut nih pantasnya, oh ini guru, saya akan belajar di hadapan dia. Beliau ahli, punya kompetensi di ilmu tersebut. Kemudian beliau cocok untuk dijadikan suri tauladan, jaga agamanya. Ini guru.
Setelah memilih guru, maka wajib dia merendahkan diri di hadapan guru tersebut dan memuliakan guru tersebut. Apa kata beliau rahimahullah? Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Maka ketika dia sudah memilih guru tadi, maka dia wajib atasnya melihat guru tersebut dengan mata penuh pemuliaan. Dan ini penting. Kemudian beliau melanjutkan wa ya'taqidu kamal ahliyati wa rujhanihi ala tabaqatih. Dan ketika dia sudah memilih guru tadi, hendaknya dia yakin bahwa guru tersebut benar-benar kompeten dan ahli. Dia sudah bilang ini ahli, dia sudah ditanya orang-orang ahli, jangan ragukan lagi ilmu yang keluar dari guru tersebut. Tak perlu lagi membandingkan guru ini dan guru yang lain. Kita sudah pilih, kita sudah istikharah, kita sudah tanya para ahli ilmu yang lain bahwa guru ini, orang ini pantas menjadikan guru. Maka ketika sudah pilih ia sebagai guru, konsekuensi setelah dia memilih guru, memilih seorang untuk menjadi guru, dia lihat pandangan kepada orang tersebut dan pandangan penuh kemuliaan. Karena dia orang berilmu. Kemudian jangan lagi banding-bandingkan guru tersebut dengan guru yang lain. Tidak perlu lagi ragu dengan keilmuan yang ada yang dimiliki oleh guru tersebut. Kecuali kalau guru tersebut mengeluarkan hal-hal yang di luar batas syariat. Maka baru nanti kita masuk pada hal-hal menyikapi kesalahan-kesalahan yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh para guru. Kenapa diperintahkan demikian? Beliau rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fa'innahu aqrabu ila intifa'ihi bih. Melihat dengan mata penuh pemuliaan. Kemudian tidak lagi membanding-bandingkan atau menyalah-nyalahkan guru yang sudah kita pilih sendiri. Dua hal ini bertujuan dan ini akan lebih dekat, akan lebih banyak memberikan manfaat untuk si murid tadi. Fa'innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Hal tersebut ketika dilakukan, kata beliau, aqrabu ila intifa'ihi bihi. Maka ini akan menambah, ya, akan lebih dekat, lebih banyak bermanfaat untuk si murid tadi. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menukilkan beberapa kejadian atau beberapa perlakuan para salafun salih pada guru-guru mereka. Beliau mengatakan, وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Allahumma salli. Mari kita lihat bagaimana para salafun salih yang ilmunya sangat dalam, ilmunya sampai kepada kita dan terasa keikhlasan dari ilmu-ilmu tersebut. Lihat bagaimana ketika kita membaca kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Lihat dan rasakan bagaimana ketulusan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab beliau. Terasa ketulusan dalam mengajar, terasa ketulusan dalam menuntut ilmu sehingga menghasilkan kalimat-kalimat yang ketika dibaca oleh pembacanya akan menyentuh kalbu. Syubhat-syubhat yang ada di pikiran atas izin Allah hilang. Keraguan-keraguan akan Allah yang sempat hadir di hati ketika membaca kalimat-kalimat dari mereka yang mereka tuliskan akan hilang. Jelas ketulusan itu. Itu adalah hasil dari menuntut ilmu mereka dalam keadaan ikhlas. Mereka benar-benar menjaga kemuliaan ilmu, menjaga kemuliaan ahli ilmu yang sudah mereka pilih untuk dijadikan guru. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan sedikit keadaan beberapa orang dari mereka. Wa kana ba'du mutaqaddimin, para salaf yang terdahulu, kata beliau, idza dhahaba ila muallimihi, ketika dia ingin menuju gurunya untuk belajar, tasaddaqa bi syai'in. Mereka akan bersedekah dengan sesuatu, yang kecil atau besar. Mereka pokoknya bersedekah. Wa qala Allahumma astur 'aiba muallimi 'anni. Setelah mereka beramal saleh tadi dengan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan bersedekah, mereka mengharapkan satu harapan. Mereka melayangkan satu doa. Apa doa yang mereka sebutkan? Apakah hanya terbatas, ya Allah, tambahkan ilmu saya? Ya Allah, pahamkan saya ilmu yang akan saya pelajari hari ini. Lihat bagaimana kemuliaan mereka terhadap guru-guru mereka. Mereka berdoa, ya Allah,
Ustur aiba muallim. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Dan jangan hilangkan berkah ilmu mereka dariku. Allah Akbar. Lihat bagaimana mereka memuliakan guru mereka. Lihat bagaimana mereka benar-benar memuliakan ilmu. Karena ingin mereka tuntut ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka mereka tuntut pula dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, saudara-saudari sekalian. Siapa di antara manusia yang tidak berbuat salah? Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan bahwa setiap manusia penuh akan kesalahan. Beliau mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, anak Adam akan banyak dan berulang kali berbuat salah. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Ini pernyataan dari As-Sadiqul Masduq yang tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa setiap bani Adam punya kesalahan. Begitu pula dengan guru kita. Yang kita pilih untuk menjadi guru. Kita sudah pilih dia dengan bertanya, dengan sholat istikharah untuk memulai pembelajaran di hadapan beliau. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita senangi. Ada aib-aib. Kesalahan-kesalahan guru yang tidak kita ridhai. Beliau adalah manusia yang pasti berbuat salah. Maka tugas seorang murid di hadapan gurunya tersebut adalah memuliakan guru tersebut. Dan bagaimana cara memuliakannya? Dengan tidak terlalu peduli dengan kesalahan yang dia buat. Lihat bagaimana para salafun salih ingin menutup mata dari kesalahan guru-gurunya. Agar apa? Agar tidak mengurangi rasa hormat mereka di hadapan guru. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tutup aib guru-guruku. Ya Allah, jangan tampakkan kesalahan guru-guruku di hadapanku. Kenapa? Karena hati manusia yang lemah ini ketika melihat kesalahan dari orang lain, dia sedikit banyaknya akan merendahkan orang yang berbuat salah. Bagaimana kalau itu adalah gurunya? Yang sehari-hari dia datang menuntut ilmu, ketika lihat gurunya terjatuh, terpeleset dalam satu kesalahan, dalam satu dosa, mungkin akan hilang pemuliaan ia kepada guru tersebut. Kalau bahasa sekarangnya, akan hilang respect dia sama si guru tadi. Tidak menampakkan jiwa seorang murid lagi. Karena mereka berdoa demikian. Ya Allah, tutup aib guruku dariku. Subhanallah. Jadi bagaimana mereka menjaga haibah, wibawaan seorang guru di hadapan dirinya. Mengapa demikian? Lihat doa mereka selanjutnya. Wala tudhib barakata ilmihi. Jangan sampai berkah ilmu mereka itu hilang dari Allah. Karena ketika seorang melihat kesalahan gurunya, dia mungkin akan tidak senang dengan guru tersebut. Ketidaksenangan ini akan membawa pada perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Entah itu menceritakan kesalahan guru tersebut di hadapan orang lain, atau memandang guru tersebut dengan pandangan sebelah mata. Karena kita sudah tahu kesalahannya nih. Ketika ilmu dituntut dengan hal yang demikian, maka barokahnya akan hilang. Ketika seorang penuntut ilmu, seorang murid datang kepada gurunya dengan penuh penghinaan kepada gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkatan itu. Mungkin dia akan mendapatkan wawasan, mungkin dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mungkin dia akan mendapatkan konten-konten. Tapi keberkahan dari ilmu yang sedang dia pelajari tidak akan didapatkan. Kenapa? Karena dia tidak penuh pemuliaan terhadap gurunya. Karena tadi dia sudah tahu kesalahan gurunya, kemudian dia melihat gurunya tersebut pandangan, Allah ini orang banyak bicara saja. Padahal dia menuntut ilmu di hadapan gurunya. Siapa di antara kita yang pernah berdoa demikian? Ya Allah, tutup aib guruku dariku. Dan di antara yang dilakukan oleh para ulama, para guru-guru kita, saya diceritakan oleh salah seorang senior, bahwasanya beliau berulang kali membawa salah seorang masyayikh dari Madinah berziarah di Indonesia. Beberapa kali ini, di banyak kesempatan, beliau tidak ingin satu kamar dengan gurunya, dengan syekh ini. Alasannya apa? Ketika kita tanya ke beliau, ya Ustaz, kenapa Anda mau dibuat satu kamar atau kursinya berdekatan dengan syekh? Ketika mungkin di pesawat atau di mana? Padahal menurut kita itu adalah bentuk khidmat kita nanti kepada guru kita. Mungkin guru kita capek, mungkin kita bisa kita obati, ya, kita berikan khidmat, sebagainya. Tapi beliau punya pandangan yang lain. Pandangan ini mengingatkan kami tentang apa yang disampaikan oleh
Imam Nawawi. Beliau mengatakan, anak takut kalau nanti anak sekamar dengan beliau atau berdekatan duduk dengan beliau, anak akan melihat gelagat-gelagat dari syekh ini yang tidak anak ridhoi, yang tidak anak senang. Kemudian level pemuliaan anak pada syekh ini akan berkurang. Allah Ustaz. Subhanallah. Begini kalau orang-orang yang paham dengan ilmu, paham bagaimana cara memuliakan guru, sampai hal-hal yang sedetil dan sekecil ini mereka perhatikan. Mereka tidak ingin ketika sering bersafar, orang ketika safar, sebagaimana antum yang kita semua lakukan, ketika bersafar akan tampak hal-hal yang mungkin tidak disenangi oleh teman safarnya. Beliau memilih untuk menjauh dan tidak mendekat dengan syekh tadi, karena beliau takut ketika beliau melihat dan mendapati perilaku atau gelagat dari syekh ini yang tidak beliau ridhoi, mungkin itu hal yang wajar, ya, tapi beliau tidak ridhoi misalnya, akan berkuranglah rasa kemuliaan beliau kepada syekh ini. Ini yang kita inginkan. Karenanya ilmu itu menjadi berkah. Ini harusnya kita lakukan ahli fillah. Ketika kita belajar dan ingin duduk di hadapan guru-guru kita, dan kita yakin guru itu ada juga manusia yang punya kesalahan, dan kita yakin itu, sebagaimana kita punya kesalahan, beliau juga punya kesalahan. Perbedaannya ketika kita mau kesalahan, ya sudah, antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau guru yang melakukan kesalahan, maka antara beliau dan Allah, dan juga akan berdampak kepada murid-muridnya yang lain. Tugas seorang penuntut ilmu, seorang murid, adalah memuliakan guru. Guru yang sudah dia pilih, yang sudah dia istighfarahkan, yang sudah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihadirkan seorang guru, maka muliakan guru tersebut. Ini konsekuensi. Ente sudah pilih dia sebagai guru, ente sudah pilih beliau jadi guru, kemuliakan. Muliakan pilihan yang sudah Allah yang sudah ente pilih. Salah satu caranya adalah tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Fokus menuntut ilmu, fokus khidmat kepada ilmu. Dengan hal ini akan tambah keberkahan ilmu yang kita tuntut. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana keadaan para salafun salih di hadapan guru-guru mereka. Imam rahimahullah taala melanjutkan, wa qala Rabi' sahib Syafi'i. Berkata Rabi', ya, salah seorang murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, majtara'tu an ashraba al-ma'a wasy-Syafi'i wa yanzuru ilayhi hibatan lahu. Aku tidak berani untuk meneguk minuman. Meneguk minuman saja beliau takut, ragu. Kenapa? Karena wibawanya Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak ingin ada hal-hal yang dapat mengganggu Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana pemuliaan beliau kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu bandingkan dengan kita. Kita di hadapan guru kita pun masih sempat untuk balas WA. Di hadapan guru kita pun kita masih bisa untuk bermain gawai kita. Mana adab kita di hadapan ilmu? Di hadapan guru yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan setelah kita istiqamah, setelah kita berdoa, setelah kita melakukan pencarian terhadap guru. Mana adab kita di hadapan guru? Bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan guru, sedangkan hal yang kita lakukan hal-hal yang demikian. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya mengganggu waktu belajar. Di luar pelajaran kita jelekkan guru tadi. Kita ghibah. Ini qillah adab. Ini kurang ajarnya seorang murid. Ketika dia sudah disampaikan, diberikan ilmu, tapi dia tidak tahu rasa berterima kasih. Ada susu di panas air tuba. Tak pandai berterima kasih. Sudah dikasih ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, dia balas dengan maksiat kepada Allah. Bukan hanya maksiat pada dirinya. Dia ghibah, dia jelekkan gurunya. Kan dia tahu kesalahan gurunya. Dia tahu gurunya melakukan dosa. Bagaimana ilmu itu akan berkah dan berbekas di hati seorang penuntut ilmu? Ketika gurunya saja dia tak pandai untuk ia muliakan. Bagaimana ilmu tersebut akan memuliakan dirinya, meninggikan dirinya? Sedangkan guru yang ia dapati ilmu darinya tidak dia pedulikan. Lihat bagaimana Imam Rabi' untuk minum saja dia tidak berani. Kenapa? Haibah Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu berwibawanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan jauh daripada itu, lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika mereka belajar di hadapan Rasulullah SAW,
Bagaimana perawi mensifati keadaan tersebut? Ka'anna ala rusihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Burung itu kalau bergerak sedikit, ranting itu bergerak sedikit, dia akan terbang. Jadi bagaimana khusyuk dan fokusnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang, penuh dengan khidmat, penuh dengan pemuliaan terhadap apa yang disampaikan oleh guru mereka. Ini Imam Syafi'i, ini Imam Rabi'. Disampaikan juga di majlis Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seorang tersebut tidak berani untuk membalikkan halaman-halaman kertas, halaman-halaman kitab kurrasa. Kenapa? Akan menimbulkan suara, dan suara tersebut akan mengganggu imam. Lihat bagaimana mereka memuliakan guru, memuliakan ilmu yang disampaikan. Karenanya ilmu mereka berkah. Ilmu mereka sampai ke kita. Bukan dengan banyak maklumat saja, tidak. Tapi ada ada sesuatu yang dapat merubah sesuatu. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan sebuah risalah. Risalah yang kalau antum faham, yang paham bahasa Arab, hendaknya baca. Kalau mungkin ada terjemahannya, baca terjemahannya. Beliau buat risalah yang ringkas tentang fadlu ilmu salaf ala ilmu khalaf. Keutamaan ilmu para salaf dahulu dibandingkan ilmu khalaf, ilmu orang-orang kemudian. Ini zaman Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita lihat kitab beliau, Lataiful Ma'arif. Kitab beliau Al-Jami' Jami' Ulumul Hikam. Penuh dengan hikmah. Ketika kita baca, hati kita tersentuh. Mungkin keadaan kita bisa berubah dengan membaca apa yang mereka tuliskan. Tapi lihat ketika kita melihat, ketika kita membaca apa yang disampaikan, dituliskan oleh Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, tentang bagaimana keadaan, utamaan, istimewaan ilmu para salaf. Di kitab tersebut beliau sebutkan, salah satu yang menjadikan ilmu para salaf itu berbeda dibandingkan ilmu orang-orang setelahnya adalah keikhlasan dan ketulusan serta kemurnian mereka dalam menuntutnya. Dan kita sampaikan, kita rasakan. Imam Syafi'i sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi ilmunya sampai kepada kita. Lihat bagaimana syair-syairnya banyak merubah orang. Kenapa? Ketulusan, keikhlasan. Bagaimana tidak? Begini keadaan mereka di hadapan guru-guru mereka. Begini akhlak mereka di hadapan guru-guru mereka. Bagaimana ilmu mereka tidak berkah. Ketika mereka pandai untuk memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Maka ahibati fillah, ketika kita sudah memilih guru dan sesuai dengan kriteria yang tadi disebutkan para salaf, tugas selanjutnya adalah memuliakan guru tersebut. Muliakan dia dengan akhlak-akhlak yang baik. Jangan sampai gelagat kita menghilangkan keberkahan ilmu yang kita harapkan. Ahibati fillah, yang kita harapkan dari menuntut ilmu ini adalah keberkahan ilmu tersebut. Karena ketika ilmu itu berkah, dia akan merubah. Ketika ilmu itu berkah, dia akan menjadikan kita lebih baik. Bagaimana cara-cara memuliakan ilmu yang lainnya? Bagaimana cara seorang murid ketika berada di depan gurunya? Bagaimana sikap seorang murid ketika bertanya? Bagaimana cara seorang murid ketika dia hendak meminta izin pada gurunya? Ini adalah semua adab-adab yang harus difahami, harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Tujuannya apa? Mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau ilmu itu berkah, ya ilmu merubah karakter kita sebagai seorang penuntut ilmu akan ke arah yang lebih baik. Ketika kita memuliakan ilmu dan ahli ilmu, maka ilmu tersebut akan memuliakan kita. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kita akan paham dan kita akan pelajari bagaimana akhlak-akhlak, adab-adab seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita kemudahan untuk bisa terus belajar serta mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kami cukupkan sesi materi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan yang singkat ini berbuah pahala, menjadikan kita paham kedudukan ilmu yang kita pelajari, menjadikan kita paham kedudukan guru yang sedang kita duduk di depannya. Semoga dengan hal ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk minta pengabulan amal, penerimaan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa tub 'alaina innaka antal wahhab. Ahibati fillah, akhwati fi din, ibu-ibu, saudara-saudara muslimah, semoga senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk ilmu yang sudah kita pilih ada tanggung jawab untuknya. Dan di antara bentuk tanggung jawab yang antumnya harus lakukan adalah memuliakan apa yang sudah antum pilih. Ketika kita ketahui bahwasanya guru-guru di tempat antum belajar adalah guru-guru yang berkompeten, yang ahli dan bidangnya,
kemudian secara zahir pantas untuk dijadikan suri tauladan, maka kesalahan-kesalahan yang muncul hendaknya jangan dijadikan penghalang untuk kita menuntut ilmu. Jangan jadikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan guru kita sebagai penghalang kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Minta taufik pada Allah, berdoa kepada Allah sebagaimana doa para salafun salih, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Nah, kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, dan keberkahan ini yang akan merubah seorang menjadi lebih baik. Barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau bergabung bersama, kemudian belajar bersama, kemudian membaca bersama apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita pelajari bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian juga merahmati setiap guru-guru kita, setiap mereka yang mengajarkan kepada kita walaupun satu huruf, mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita makna-makna Al-Qur'an, dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, istri dan anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan penjagaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada mereka. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah bergabung, dan kami berterima kasih pada siapapun yang punya andil di balik terselenggaranya acara ini, kegiatan ini, dan kajian rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan mereka dengan keikhlasan dan istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hebati fillah, akhwati fiddin, jangan lupa doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak dianggap mereka pandai bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur kepada manusia. Maka berterima kasih kepada mereka. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, dan tanya setiap kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.